Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku Muhammad Mahfur Rahman, Awardi Beasiswa Indonesia Bangkit yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini aku mau sharing kepada teman-teman sekaligus nanti akan aku spill pertanyaan yang ditanyain pada aku saat mengikuti seleksi substansi atau seleksi wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022. Namun sebelum aku ke pembahasan, sebelum aku spill, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Oke teman-teman, pertama kita bahas jumlah pewawancara dulu ya teman-teman. Jumlah pewawancara yang kemarin menginterview aku di seleksi wawancara BIB tahun 2022 itu ada dua orang teman-teman. Yang mana keduanya merupakan seorang akademisi. Kenapa aku tahu? Karena beliau memang di awal interview itu memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kegiatannya yaitu mengajar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia seperti itu. Dan aku juga bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu memang sebagian besar yaitu pertanyaan mengenai rencana studi, kegiatan akademik, dan kontribusi seperti itu. Dan tentunya ada juga tentang moderasi beragama gitu. Tapi berbeda di tahun ini ya teman-teman, seperti yang udah aku sepil di video ini, itu kemungkinan itu wawancaranya ada dua tipe ya, teman-teman, yaitu yang pertama yaitu dari akademisi dan yang kedua yaitu dari psikolog. Tentunya nanti pertanyaannya juga tentang pertanyaan akademik dan juga pertanyaan tentang psikologis seperti itu. Jadi siap-siap aja gitu dipersiapkan dengan baik seperti itu. Terus kemudian mengenai jumlah waktu, kemarin aku waktunya saat aku wawancara nih ya, kurang lebih 40 menit seperti itu. Tapi berbeda dari teman-teman aku, awardee teman-teman aku itu ada yang kurang dari 40 menit, ada yang lebih seperti itu. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita persiapkan diri aja dengan baik gitu. Berapapun jumlah waktu yang akan kita dapatkan nanti, kita siap-siap aja seperti itu. Itu teman-teman kurang lebih kondisi atau yang aku alami. Kemudian nih, aku akan sepil pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama aku nih. Ini murni yang ditanyain sama aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman awardi yang lain mungkin bisa menerima pertanyaan yang berbeda. Teman-teman. Yang pertama nih, ada pertanyaan seputar akademis ya. Yang pertama, tentunya yang pertama itu perkenalan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, perkenalan diri seperti itu. Kenapa wawancara pengen tahu kita gitu ya? Padahal kan di ISAI atau di ISAI rencana studi maupun personal statement kan udah ada seperti itu. Walaupun begitu, beliau juga pengen tahu kita juga secara personal yang disampaikan oleh kita. Siapa tahu kan berbeda ataupun ingin mengonfirmasi ini orang yang benar bukan sih sesuai dengan isai yang beliau baca seperti itu. Nah, pada perkenalan diri ini sebisa mungkin kita bikin perkenalan diri yang baik ya teman-teman, memberikan kesan yang bagus kepada pewawancara karena eh, pandangan pertama pewawancara pada kita kalau misalkan kita nggak menarik, kemudian nggak mencuri hati mereka, ya mereka juga kadang males seperti itu. Jadi eh, persiapkan dengan baik perkenalan diri, paling nggak ada nama, kemudian asal, lulusan dari mana, kemudian kegiatan saat ini tuh ngapain seperti itu. Minimal itu dan bisa ditambahkan yang lainnya seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan yang ditanyain aku yaitu tentang lama studi S1 aku seperti itu, teman-teman. Aku nggak tahu ya motivasi atau alasan beliau itu menanyakan ini. Tentunya mungkin ingin mengetahui apa ya komitmen atau kemampuan kita nanti ketika kita diluluskan menjadi awardee untuk menempuh studi S2, S1 atau S3, kita mampu nggak nih mengikuti proses kegiatan belajar atau akademik di kampus agar kita bisa lulus tepat waktu gitu. Jangan-jangan nanti kita karena nggak mampu kemudian kita main-main aja
nggak lulus tepat waktu, nggak bersegera untuk berkontribusi untuk Indonesia. Mungkin seperti itu teman-teman. Bayanganku mengapa pertanyaan ini ditanyain. Seperti itu. Terus kemudian ada juga ditanyain aku kemarin tuh alasan lanjut kuliah teman-teman. Nah ini juga kadang-kadang kalau kita tidak persiapkan dengan baik, kadang-kadang kita terkecoh juga teman-teman. Gitu. Alasan lanjut kuliah kalau tidak alasannya tidak kuat, kadangkala ya tidak dipertimbangkan kita gitu. Jadi tentunya kemarin aku menjawabnya dengan kontribusi yang ingin aku lakukan seperti itu. Kenapa ingin lanjut kuliah gitu? Kenapa nggak kerja aja gitu? Karena aku ingin melakukan kontribusi ke Indonesia, bla 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 seperti itu. Aku sampaikan seperti yang udah aku uraikan di isai seperti itu. Kemudian lanjut, ada alasan mengambil prodi magister hukum keluarga Islam seperti itu. Ya, lagi-lagi aku uraikan seperti yang udah aku uraikan di ISAI. Kemudian mengapa aku ingin mengambil prodi itu? Tentunya dihubungkan dengan kontribusi yang akan aku lakukan. Karena kontribusi yang akan aku lakukan ingin berkontribusi untuk eh, mengurangi angka perkawinan dini di daerah asal aku seperti itu dan lain sebagainya bla 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 seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa memilih universitas tersebut gitu. Nah, saat itu aku sampaikan karena universitas ini tergolong bagus, kemudian pengajarnya eh, sangat berkompeten untuk memberikan ilmu kepada aku untuk nantinya berkontribusi masyarakat dan juga ada mata kuliah yang paling aku ingin pelajari nih untuk nantinya bisa eh, memberikan ilmu kepada aku untuk diimplementasikan pada masyarakat seperti itu untuk mendukung kontribusi aku seperti itu. Terus kemudian dan aku tambahkan nih untuk memperkuat alasan aku mengambil kampus ini karena aku sudah mendapatkan calon pembimbing tesis aku gitu. Aku sudah mendapatkan kesediaan salah satu dosen profesor di prodi aku yang bersedia untuk membimbing tesis aku, rencana tesis aku seperti itu. Itu untuk memperkuat sekali teman-teman. Alhamdulillahnya di situ. Terus kemudian lanjutnya ada judul skripsi saat S1. Nah, ini juga kadang-kadang ditanyain teman-teman. Judul skripsi S1. Nah, kan kadang tidak hanya ditanyain judulnya aja, kadangkala ditanyain tentang isi dari skripsi kita. Jadi, kita perlu mempelajari lagi nih skripsi bagi teman-teman yang mungkin udah lama lulus, kemudian belum sempat untuk melanjutkan S2 eh, secara cepat gitu, karena harus gap year dulu sekian waktu, coba pelajari lagi skripsi saat S1 kadangkala bisa ditanyain juga seperti itu. Mungkin di situ wawancara ingin mengukur kemampuan apa ya? eh Kemampuan metodologi kita dalam melakukan penelitian gitu itu. Jangan sampai kita malah nggak tahu penelitian yang udah kita lakukan seperti itu. Terus kemudian ada juga aku kan sudah menguraikan tema tesis yang aku tuliskan di isai seperti itu. Nah, pewawancara itu menanyakan mengapa ambil tema itu seperti itu. Nah, lagi-lagi aku membuat rencana tesisnya itu sesuai dengan rencana kontribusi yang akan aku lakukan seperti itu. Karena rencana kontribusi yang akan aku lakukan saat itu untuk berkontribusi mengurangi angka perkawinan dini atau anak di daerahku. Kebetulan aku membuat tesis dengan tema yang serupa seperti untuk mendukung kontribusiku nanti seperti itu. Paling tidak apabila tidak menghasilkan apa ya upaya paling tidak untuk menambah hasanah keilmuan dalam mencegah perkawinan anak atau dini seperti itu. Terus kemudian lanjutnya kemudian pertanyaan tentang kontribusi nih teman-teman. Emang kamu yakin bisa berkontribusi atau menyelesaikan perkawinan dini di daerah kamu seperti itu? Saat itu teh ditanyainnya kayak gitu. Pewawancara bilang, saya aja yang dosen nggak bisa menyelesaikan perkawinan dini di daerah saya. Gitu. Emang kamu yakin? Nah saat itu aku eh, sampaikan rencana.
kontribusi yang akan aku lakukan sedetail mungkin, semeyakinkan mungkin kepada wawancara, sehingga wawancara itu yakin atas kontribusi yang aku lakukan. Dan aku berusaha menarasikan, menyampaikan semasuk akal mungkin seperti itu, bahwa kontribusiku itu nanti akan berhasil seperti itu. Jadi wawancara itu alhamdulillah saat itu sedikit menunjukkan ekspresi keyakinan terhadap pemaparan yang aku lakukan seperti itu. Terus kemudian ada juga pertanyaan pernah meraih prestasi atau tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah aku sampaikan juga karena aku juga mengisi di form pendaftaran bahwa aku pernah meraih prestasi bla 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 bla. Aku jelaskan proses persiapan lombanya, kemudian proses pelaksanaan lombanya dan berhasil mendapat juara berapa gitu. Pelaksanaannya sama siapa aja, di mana, tingkat apa, aku sampaikan seperti itu. Nah, itu sedikit banyak pertanyaan yang tentang akademis dan rencana kontribusi kepada masyarakat itu ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, cuma ini yang masih aku ingat, yang masih membekas di pikiran aku, pertanyaan-pertanyaan ditanyain. Nah, kemudian pertanyaan moderasi beragama teman-teman. Saat itu paling tidak aku masih ingat ada 3 pertanyaan tentang moderasi beragama ini teman-teman. Yang pertama, eh, ingin menguji aku nih, moderasi beragama itu menurut aku tuh, menurut Anda itu bagaimana? Apa sih moderasi agama? Nah, aku jelaskan, moderasi beragama adalah cara beragama yang pertengahan, itu tidak ekstrim dan tidak berlebihan seperti itu. Jadi aku sampaikanlah eh, definisi dari moderasi beragama. Kemudian pertanyaan kedua juga ada mengapa kita penting bermoderasi beragama tuh? Itu. Nah, aku sampaikan juga adanya bermoderasi beragama itu mengapa kita perlu bermoderasi beragama? Aku sampaikan karena moderasi beragama itu penting sekali untuk menjaga Indonesia, menjaga kerukunan umat, menghasilkan toleransi dengan yang berbeda, berbeda agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman memiliki jawaban yang lebih baik lagi, dipersiapkan lagi. Kemudian, yang terakhir ini pertanyaan yang paling membuat aku sedikit terjebak seperti itu. Jadi, tapi alhamdulillahnya saat itu aku bisa mengatasi situasi itu seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini, karena bermoderasi beragama itu tidak boleh ekstrim ya teman-teman. Kita tidak boleh ekstrim gitu. Eh, Poligami kan termasuk perbuatan ekstrim ya, Mas gitu. Terus kemudian kalau melakukan pernikahan anak, perkawinan dini, pernikahan dini itu ekstrim nggak seperti itu? Nih, jadi pertanyaannya itu dihubungkan dengan bidang atau prodi yang akan aku tuju gitu. Ini eh sangat paling aku ingat saat itu. Aku juga saat itu tidak begitu yakin atas jawaban aku, tapi alhamdulillahnya aku bisa mengatasi dan bisa meyakinkan pewawancara saat itu, teman-teman, dan bisa meyakinkan pewawancara bisa lolos menjadi awardee seperti itu. Nah, paling tidak itu 3 pertanyaan dalam moderasi beragama yang ditanyain sama aku gitu. Jadi mungkin ada juga pertanyaan yang lainnya ditanyain ke awardee-awardee yang lainnya seperti itu. Kebetulan saat itu aku ditanyainnya seperti itu teman-teman gitu. Ya. Nah, eh kalau tahun ini mungkin ada psikologi, jadi persiapkan pertanyaan-pertanyaan, persiapkan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan psikologi. Mungkin pertanyaan psikologi itu seperti apa ya? Kelebihan kamu itu apa, kemudian kamu pernah merasakan paling sedih apa enggak selama hidupmu, terus kemudian apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak sedih, kemudian ada juga pertanyaan mungkin apa ya, apa yang paling disesali saat kamu hidup gitu, terus kemudian apa ya, masa-masa terpuruknya kamu itu kapan, bagaimana kondisinya, bagaimana kamu bisa bangkit. Nah, itu kamu perlu sampaikan loh. Sampaikan bagaimana kamu keluar dari zona keterpurukan seperti itu, gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman.
spill pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama aku saat seleksi wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 kemarin, teman-teman. Mungkin bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman atau mungkin bisa jadi bahan kisi-kisi ya, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyain di wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 ini. Dari aku mungkin cukup. Sebelum aku tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel MMR Official ini semakin berkembang seperti itu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.